Hey, di video kali ini kita bakal nge-review lagi ayam, dan ini ayamnya cukup spesial karena ini menurut gue ayam yang di harga 200 ribuan ini sangat-sangat bagus banget. Ini bisa menjadi ayam favorit gue di harga 200 ribu. Apa namanya? Hydis atau Hydis MS1 Galaxy. Yap, yang pastinya ayam waifu ya. Kalau ayam Cina rata-rata waifu. So, ini ada kartu waifunya, namanya dia Lin by the way. Kalau kalian mau lihat detailnya nih, ada 3 size dan teman-temannya. Kita kan di sini bukan mau nge-review anime, kita di sini mau nge-review ayam. Dan ayamnya seperti apa bentuknya? Kayak gini. Ini dia MS1 Galaxy. Langsung aja kita pertama bahas untuk harga dan technical spec-nya. Harganya sendiri, ini kalau misalkan kalian cari Tokopedia, ini harganya benar-benar murah sekali ya. Kalian bisa dapat di harga 200 ribu pas aja. Dan itu tuh 200 ribu pas, gue bisa bilang, dibanding sama kompetitornya kayak Moondrop Chu 1, Chu 2, atau Salnox Zero 2, ini paling murah di kelasnya. Untuk speknya sendiri, gue bakal taruh di sini. Kalian bisa pause, tapi dia untuk simpelnya punya frekuensi respon 20 Hz sampai 40 kHz. Terus dia itu punya 10 mm dual dynamic driver. Nice. Dan dia juga ini sangat enteng, impedance-nya hanya di 32 ohm, yang artinya ini bisa di-drive sama pretty much gadget apapun ya, no problem. Seperti biasa, kalau misalkan kalian mau beli ayam ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke, dan untuk isi boxnya sendiri, ini di appearance box-nya, di samping ada anime karakter, di belakang ada speknya. Ini kalian bisa pause, itu ada 3 bahasa, Cina, Inggris, dan Jepang. Dan di bawah nggak ada apa-apa, dan di atas ini juga nggak ada apa-apa. Kalau misalnya kita langsung slide ke atas boxnya, di dalam kalian bisa lihat langsung diliatin sama ayamnya. Looks pretty good. Dan kalau misalnya kita lihat apa yang ada di bawah box ayamnya, di sini kalian bakal nemuin aksesoris basicnya. Seperti ear tips yang ada 3 size, small, medium, dan large. Yang pastinya kabelnya, yang nanti gue bakal bahasin kabelnya, one of the best di harganya. Dan yang terakhir, ada seperti biasa manual buku seperti garansi, quick start guide, dan yang paling penting card anime. Yap, ini karakternya namanya Lin, dan di belakang kalian bisa lihat itu kayak hobi, nama, dan teman-temannya ya. Seperti umurnya, sampai measurement-nya juga ada loh. Ini wibu banget ya, Hydis. Next kita bahas untuk desain dan build-nya sendiri. Pertama desainnya ini memang cukup on your face ya, dibanding sama kayak Salnox Zero 2 atau Chu. Ini sangat bling-bling sekali bisa dibilang. Kalau gue sih gak tau ada masalah sama desain kayak gini. Ada yang suka, ada yang gak suka, tapi kalau gue sih netral. Dia di desain belakangnya bisa kita lihat ada logo Hydis. Dan yang gue suka ini depannya tuh ya, desain depannya tuh dia kayak transparan gitu. Dan ngikutin warna yang kita pilih. Jadi kelihatan cukup keren. Nice. Dan untuk build quality-nya pasti terbuat dari resin plastik yang cukup kokoh dan sangat smooth kalau dipegang, jadi gue nggak ada masalah sama sekali. Untuk bodinya sendiri memang ini cukup besar ya. Kalau bisa body banding sama kayak Moondrop Chu atau Salnox, ini memang bisa dibilang paling besar. Tapi untuk kuping gue sih gue nggak ada masalah. Dan untuk build kabelnya sendiri, ini hands down di kelasnya menurut gue salah satu yang terbaik. At least yang pernah gue review ya, kalau misalnya mau dibandingin sama kayak kabelnya Moondrop Chu 1, Chu 2, atau Salnox, ini easy peasy paling yang bagus. Ini paling yang terbaik lah. Dia ini kabelnya bener-bener smooth banget, sangat lotoy, jadi gak gampang kegelibet, dan dia itu bener-bener enak dipegang juga. Jadi ya, ini kabelnya memang high quality sekali sih. Nice. Dan selanjutnya kita omongin yang pastinya yang paling penting di ayam, yaitu comfortnya. Bagaimana guys kira-kira comfortnya? Ini untuk ear tipsnya sendiri, teksturnya atau materialnya gue sih suka, nggak ada masalah. Dan untuk comfortnya, untuk ear tips sendiri kalian dikasih 3 size, bisa kita lihat medium, small, dan yang pastinya large. Untuk gue, karena kuping gue cukup besar, gue pakai yang large untuk fittingnya yang terbaik. Dan bisa dibilang ini comfortnya untuk kelasnya udah sangat baik. Comfortnya enak di kuping gue. Dan kalau misal mau dibandingin dengan Moondrop Chu 1, gue lebih prefer ini dibanding sama Salnox Zero. Sama, gak ada bedanya sih, ini menurut gue sama Salnox Zero 2, ini mirip-mirip fittingnya, sama-sama enak. Dan kalau misalnya mau dibanding sama Moondrop Chu 2, gue masih sedikit lebih prefer Chu 2. Tapi untuk harganya ini fittingnya udah enak banget, gak ada masalah. Dan kalau gue pakai itu, gue pakai buat Beat Saber yang butuh gerakan banyak. Ini ear tipsnya nggak bakal mental ya, karena dia fittingnya cukup tight. So that's pretty good, at least untuk kuping gue. Dan kita ngomongin untuk audio graph sendiri. Jadi yang bikin spesial sama Hydis MS1 Galaxy ini, dia itu ngikutin audiografernya si
Harman 2019. Bisa kita lihat di sini, ya, itu dibanding sama Harman 2019 dan MS1 Galaxy itu emang mirip ya. Jadi audiography dia ngikutin Harman 2019. Dan bagaimana untuk sound quality-nya? Ya cukup akurat, tapi gue bisa bilang ini sih lebih fun daripada Harman 2019. Jadi sound quality-nya, ini kita bahas dulu untuk low-nya sendiri, atau bass. Ini yang pasti sangat present banget, bassnya sangat fun sekali, sangat mantep, sangat on your face, dan ini bassnya memang enak banget. Tapi yang bikin bagus, dia walaupun bassnya enak, dia nggak bleber ke mid-range atau ke treble, jadi masih di-keep. Kenapa nggak bleber? Karena dia tuh bassnya lumayan tight, ya, lumayan cepet, jadi bisa dibilang bassnya tuh masih enjoyable dan ada tempatnya, jadi dia nggak interfere ke yang lain. Nice. Gimana untuk mid-range-nya? Ini untuk lower mid-range bisa dibilang memang agak sedikit dark, agak sedikit mundur lower mid-range-nya. Tapi yang lumayan bagus sih ini upper mid-range-nya. Di upper mid-range-nya masih bisa nge-keep, cukup bagus, dan yang gue suka itu upper mid-range-nya dia sangat detail, separasinya cukup bagus, dan yang gue suka banget karena kuping gue tuh agak sensitif, dia walaupun upper mid-range-nya clear, jernih, tapi nggak overwhelming sampai bikin nusuk ya ke kuping. Jadi pas banget lah ini mid-range menurut gue untuk upper mid-range-nya, kayak gitar, atau cering-cering kayak gitu, ini pas banget. Sedangkan untuk high atau treble, terutama untuk high vokal cewek, ini untuk high-nya atau treble vokal ceweknya gue bisa bilang agak sedikit biasa aja. Ya nggak bagus-bagus banget. Cewek, kalau dengerin lagu-lagu cewek ya, terutama lagu-lagu cewek anime yang suaranya agak high pitch, itu memang agak sedikit thin suaranya. Jadi agak sedikit, apa ya bahasanya, satu dimensional, if you know what I mean. Kurang ada depth-nya. Tapi kalau misalnya kalian dengerin suara laki, oh ini mantep banget. Mungkin gara-gara boost dari bass dan low frekuensinya ini. Dengerin lagu yang pakai vokal cowok ini, enak banget. Tapi sih kalau bisa mau dibandingin, ini treble-nya masih jauh lebih tertata daripada kayak Sound 02 yang all over the place. Jadi untuk sound signature sendiri, in summary dia lebih ke arah V-shape, tapi pas di treble dia agak turun dikit ya, biar nge-smooth si suaranya nggak terlalu nusuk. Next, bagaimana untuk sound quality dari sisi technical? Untuk sisi technical, dia separasi instrumennya menurut gue cukup baik, bagus sekali. Dan untuk clarity, oke, resolusi bukan yang terbaik, tapi udah acceptable di harganya. Tapi yang sangat bagus ini dari soundstage-nya. Yap, ini menurut gue soundstage-nya baik sekali. Kalau misalnya dibandingin sama IM yang mirip harganya kayak Chutu, Chuan, atau Sound 0, ini soundstage-nya, the best di harganya menurut gue. Sangat luas dan kerasa imersif ya. Ini kerasa nggak kayak IM 200 ribuan. Jadi, ya. Jadi overall, soundstage sangat baik. Yang pastinya kalian juga bingung. Kira-kira IM ini tuh kalau misalnya dibandingin sama, at least yang pernah gue coba ya, Moondrop Chu1, Moondrop Chu2, Sound Note 02, kira-kira ini taruhnya di mana sih? Gue bisa bilang lebih ke arah fun, yaitu V-shape dengan mid-range yang sedikit lebih present, dan treble yang smooth sekali, yang mungkin untuk kalian yang suka suara bright, ini agak terlalu smooth, jadi agak terlalu mendep, tapi gue sih nggak ada masalah, pas banget untuk kuping gue. Kalau bisa mau dibandingin sama Moondrop Chu1, yang pastinya Moondrop Chu1 itu jauh lebih crisp dan jauh lebih bright daripada ini. Kalau bisa mau dibandingin sama Sound 02, mirip-mirip, tapi ini punya treble yang lebih bagus. 02 punya mid-range yang lebih bagus menurut gue, dan untuk bass, ini yang pastinya paling bagus. Kalau misalnya mau dibandingin sama Moondrop Chu2, bassnya lebih bagus di MS1 Galaxy, karena Chu2 tuh gak tau kenapa gue agak kurang suka karena bassnya yang all over the place. Itu gue kurang suka dan bener-bener V-shape sekali. Jadi mid-range-nya sangat mundur dan sangat dark. Kalau ini masih bisa nge-keep mid-range-nya, dan overall untuk bassnya dari 4 IM yang tadi gue sebutin termasuk ini bassnya yang terbaik karena dia nggak overwhelming dan pas banget untuk selera gue. Selanjutnya kita cepat aja, kita bakal bahas apakah ini enak buat nonton video, film, gaming, atau musik. Pertama untuk nonton video, ini yang pastinya enak sekali karena dia punya soundstage yang lumayan luas dan suara yang cukup detail. Jadi kalau untuk nonton film, ini kerasa imersif dengan bass yang enak banget juga kalau misalnya ada suara kayak jump scare atau kayak gitu kalau misalnya nonton horror. Kalau misalnya untuk main game, ini menurut gue dibanding sama IM yang tadi gue sebutin, ini yang terbaik. Karena dia punya soundstage yang sangat luas ya, jadi gue udah coba tes buat main game kayak Battlefield 2042, itu bener-bener stepnya tuh bener-bener kedengeran sekali dan ada depth-nya gitu. Jadi kita tahu ada imaging yang oke banget. Dibanding sama IM lain yang menurut gue Chuan itu nggak cocok banget buat gaming. Sound 02 cocok tapi nggak seluas ini sound saja, dan Chu2 sih gue nggak suka banget sama IM itu, jadi nggak enak buat gaming. Dan terakhir,
Yang pastinya karena ini channel Wibu, apakah ini enak buat dengerin lagu anime? Ini gue bakal agak sedikit lama ya detailnya karena agak sedikit nerdy nih. Jadi, udah dengerin lagu anime, gue tes beberapa vokal, tapi yang pastinya vokalnya rata-rata vokal cewek semua. Pertama gue coba tes untuk lagu Tadaki Minihare, itu dari Yorushika. Dan gue bisa bilang ini sangat baik banget. Ini mungkin salah satu rare case yang vokalnya malah dia cukup bagus juga untuk vokalnya Yorushika di IM ini, di Hidis MS1 Galaxy, kualitinya cukup bagus vokalnya. Masih agak sedikit thin, tapi ini jauh lebih baik untuk vokal Yorushika. Dan overall, instrumennya bisa dipertahankan dengan baik. Terus next gue coba tes untuk dengerin lagu yang vokalnya lebih dari satu. Jadi gue tes ngedengerin lagu dari Lazulite, yaitu yang pastinya Diamond City Light. Rest in peace Lazulite. Anyway, untuk sound quality-nya, ini sangat baik. Dia bisa ngeseparasi suara Finana, Elira, dan Pomu cukup bagus. Jadi bisa ngeseparasinya cukup oke. Dan walaupun memang suara treble vokal ceweknya tuh masih agak sedikit mundur dan agak sedikit thin, tapi masih sangat enjoyable. Itu yang paling penting menurut gue. Memang untuk technical dia agak sedikit thin, tapi masih sangat enjoyable. Dan yang paling penting juga ini instrumennya kan kalau di Diamond City Light itu banyak ya. Itu kalian bisa ngedengerin cukup bagus karena sound stage yang luas, kalian bisa misah suaranya dengan baik. Dan yang paling penting juga ini nggak bikin capek di kuping karena dia kan nggak nusuk suaranya. Biasanya kan kalau lagu idol gitu nusuk banget ya. Ini nggak, dan masih keras smooth dan enak didengar. Enjoyable. Ini menurut gue ayamnya sangat-sangat enjoyable banget buat ngedengerin lagu anime yang high pitch, terutama karena dia itu nggak fatiguing. Dan yang terakhir gue coba yang pastinya lagu 1000 umat ya, lagu 1 juta umat, yaitu Idol dari YOASOBI. Bagus banget. Memang suara vokalnya tuh dia nggak terlalu gede resolusinya karena cukup thin, tapi overall sangat enjoyable, again super fun. Dan ini sih IM yang mau dikasih lagu apapun ini pasti enak. Lagu anime karena dia smooth, enak. Lagu rock karena dia bassnya cepet, enak. Drama bisa ngejar. Lagu IDM bassnya oke, enak juga. Lagu jazz pun karena dia punya upper mid yang cukup baik, oke juga. Jadi ya ini sangat fun dan versatile banget IM-nya. Oh ya, dan ada beberapa fitur yang gue suka ya. Yang pertama, yang pasti ini ada 2 varian. Jadi kalian kalau misalnya mau beli mic, ada varian mic. Kalau misalnya kalian nggak mau, ada varian non-mic. Ya kayak di Moondrop2 lah ya. Dan yang kedua yaitu dari kabel. Ini kabelnya yang pastinya gue paling suka banget sih. Sangat smooth. Bisa kita lihat nih, smooth banget. Dan dia itu gak gampang kena tangle. Gak kayak di Moondrop2 yang gampang banget kegelibet. Dan yang ketiga, ini menurut gue fitur yang gue harap di semua IM ada ya, mau IM murah atau mahal, yaitu indikator berdasarkan warna mana kanan kiri. Itu yang bikin gue kesel karena kan kalau misalnya kalian lagi kayak buru-buru pakai gitu ya, kalian harus ngeraba-raba, oh ini kayaknya untuk kanan gitu. Dan karena kalau lihat dari jauh tuh kan nggak kelihatan kan, ini tuh R apa L sih. Tapi kalau di Hidis MS1 Galaxy itu dikasih tahu indikatornya. Warna biru untuk left dan warna merah untuk right. Jadi kalian nggak usah kayak ini right bukan sih, tinggal lihat oh merah kanan, oh biru kiri. Easy peasy lemon squeezy. Gue harap sih banyak yang implement kayak gitu ya next. Pretty good. Dan terakhir sebelum kita tutup videonya, kita bakal bahas sedikit aja untuk isolasi suaranya gimana. Passive noise isolation. Ini cukup bagus ya. Dia bisa kira-kira ngeisolasi most suara kalau misal kalian dengerin lagu, 70-60% bisa ke block. Kalau misalnya dengerin lagu, pretty much bisa ke block semua. Dan kalau misalnya mau dibandingin sama IM lain, kita bandingin sama Moondrop2 1, bagusan ini jauh. Dibandingin sama Moondrop2 2, bagusan ini jauh. Dan kalau misalnya mau dibandingin sama Salot Zero 2, ini bisa dibilang sekitar 10-20% lebih baik daripada Salot Zero 2. Ini isolasinya, apalagi gue pakai tips besar ini, sangat-sangat baik. Jadi, cuma segitu aja video review IMC Hidis MS1 Galaxy ini. Dan in conclusion, apakah gue rekomend IM ini? Wah, ini sih gue nobatin ya di channel gue, IM di harga 200.000 atau di bawah 300 ribuan paling bagus di harganya. Kenapa? Karena di harga segini menurut gue ini IM-nya sangat fun dan versatile. Dengerin semua lagu kerasa enak, gak overwhelming bassnya, gak overwhelming vokalnya. Semua tuh kayak ada tempatnya, at least untuk kuping gue ya. Jadi ini kenapa gue suka banget sama IM ini. Bener-bener mantep banget di harganya. Apalagi ini punya build quality yang solid, tips yang comfortable, dan kabel yang terbaik di harganya. Mungkin sedikit kelemahan hanya untuk kalian yang kupingnya agak kecil, karena ini memang si housing frame-nya agak cukup besar ya, jadi mungkin agak kurang comfortable buat kalian yang kecil. Selain itu sih, ini mantap banget, dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli IM ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Oh ya, ditambah lagi juga ini kan kalian dapat waifu ya. Wah, langsung worth it sih menurut gue. Dan cuma segitu aja video review IM ini. In general, this shit is amazing.
Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Kalau misal kalian rekomen mau review ayam apa lagi, bisa komen di bawah. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video HP atau video audio mungkin lainnya. I'll see you next week.